juga. Bapak Ibu rekan-rekan media yang terhormat, perkenalkan saya Lia, Humas Politeknik Negeri Media Kreatif, yang hari ini akan memandu press conference Polimedia tahun 2022. Hari ini ada beberapa agenda yang ingin kami bahas. Yang pertama adalah perkenalan Direktur Politeknik Negeri Media periode 2022-2026. Kemudian nanti disusul dengan agenda launching perkenalan program kerjanya juga. Setelah itu ada pembahasan mengenai penerimaan mahasiswa baru Polimedia 2022. Gitu. Baiklah Bapak Ibu rekan-rekan media, tanpa berpanjang kata, pertama-tama kali ini saya perkenalkan dulu. Di depan ini ada Mas Freddy, Humas Polimedia. Kemudian ada Pak Musnudin sebagai Wakil Direktur 2, kemudian bidang sarana dan prasarana ya Pak, bidang umum dan keuangan kan saya. Biar nggak pegang amat ya kan Pak. Kemudian ada Ibu Boca Putri Priros, Direktur baru kita. Kemudian ada Bu Li, bagian umum. Kemudian ada Bu Heni, bidang KPK. Dan ada Bu Herlita, bagian kerjasama. Baiklah rekan-rekan media yang kami hormati. Sebelum masuk ke paparan atau pemaparan program kerja dari Bu Direktur Politeknik Media Kreatif, kami menyampaikan bahwa tahun ini kami memiliki campaign, yaitu Semakin Kreatif Menuju Polimedia Bangga. Nah, itu kemudian nanti ada kaitannya dengan seluruh program kerja yang akan dipaparkan. Baik, nanti setelah ada pemaparan, nanti kita akan ada sesi tanya jawab dan diskusi kepada rekan-rekan media. Baik, kita langsung saja serahkan ke Ibu Direktur baru, kepada Ibu Dr. Tipri Roskartika MM. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak. Ini boleh makanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf karena memang agak mundur waktunya dari jadwal yang kita sepakati bersama ya. Saya mohon maaf sekali karena tadi masih ada hal-hal yang harus dikerjakan dan ada tamu juga gitu. Yang terhormat Bapak Wajir 2 Polimedia, Kepala Humas, kemudian Humas, kemudian Kepala Bu, kemudian ada Subdi Kerjasama serta Kepala KPK ya. Di sini perkenalkan, nama saya adalah Tipri Roskartika, tapi biasanya sih dipanggil sama anak-anak mahasiswa sih Ocha gitu ya. Ocha jadi kayak teh gitu ya. Jadi saya mau edit ini ya, soalnya banget nih. Jadi kebetulan memang saya dilantik kemarin pada tanggal 28 Januari 2022. Jadi tadi betul kata Pak Nas, belum seumuran jagung ya, karena masih beberapa hari, belum 1 minggu gitu. Nah, pertemuan kita di sini tadi Mbak Nurul sudah katakan memang kita punya tagline di sini adalah Semakin Kreatif Menuju Polimedia Bangga. Jadi visi Polimedia pada tahun 2026 itu adalah ingin menjadikan perguruan tinggi Polimedia ini menjadi sebuah perguruan tinggi vokasi yang unggul ya. Yang unggul baik di bidang, ada di sini ada jurusan desainnya, kemudian grafikanya, kemudian ada publishingnya, penerbitan, dan ada kami jurusan baru yaitu di perhotelan ya di 2026. Nah, tentu saja saya rasa mungkin semua kemarin teman-teman panelis direktur lainnya juga visinya semuanya pasti ingin membuat Polimedia itu adalah unggul ya. Polimedia itu menjadi vocational education, higher vocational education yang unggul. Saya rasa semua seperti itu. Tetapi yang membedakan adalah how-nya. Yang membedakan adalah bagaimana kita mencapai visi itu. Nah, itu tertera pada Polimedia Bangga. Nah, Polimedia Bangga. Makanya di sini tagline-nya adalah kreatif bersama menuju Polimedia Bangga.
Nah, seperti kita ketahui, Polimedia ini memang kita punya 3 kampus. Jadi ada kampus di Jakarta, kemudian ada di Medan, dan ada di Makassar. Dengan prodi-prodi yang ada itu sebanyak 25 prodi, ya, 16 di Jakarta, kemudian ada di Medan dan Makassar, serta lulusannya sekarang sudah sampai 5.000. Dan tentunya juga di sini kita ingin mahasiswa itu memiliki kompetensi yang sesuai dengan prodinya, ataupun dia membentuk wirausaha baru atau startup baru seperti Mas Menteri inginkan, ya, seperti beliau, ya, menjadi bisa membangun atau mengembangkan startup baru di Indonesia. Nah, ini adalah hasil Tracer Studi 2021. Di sini kita bisa lihat di sini. Rata-rata mahasiswa kita adalah 65% itu sudah bekerja sebanyak 53%, kemudian atau melanjutkan sekolah itu 3%, kemudian berwirausaha 9%. Jadi kalau kita jumlahkan 53% tambah 6 dan tambah 3 adalah 65%. Jadi itu adalah mahasiswa kita yang bekerja atau melanjutkan sekolah atau berwirausaha. Jadi masih 65%. Nah, sedangkan 35% itu masih mencari pekerjaan. Ini untuk 2021. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini Tracer Study kita lakukan mengalami peningkatan yang mahasiswa bekerja, kemudian berwirausaha ataupun melanjutkan sekolah, sehingga bisa menurunkan angka yang mencari kerjanya nggak terlalu lama. Mungkin karena pandemi juga, ya Bapak dan Ibu, ya. Jadi semua perusahaan-perusahaan atau semua industri-industri juga mengurangi tenaga kerjanya, sehingga itu berdampak pada lulusan-lulusan kita. Nah, ini yang saya bilang tadi Polimedia bangga. Jadi sebenarnya Polimedia bangga itu adalah kesimpulan, merupakan singkatan, ya. Jadi tadi seperti saya bilang, visi kita itu mewujudkan bagaimana higher vocational education menjadi sebuah lembaga pendidikan vokasi yang unggul, ya, di bidang-bidang yang tadi kita miliki di tahun 2026. Yang membedakan adalah pencapaiannya. Gimana mencapai itu? Yang pertama itu saya buat membangun gagasan. Saya merasa di sini Sivitas Akademika Polimedia itu semua ada orang pintar-pintar. Tentunya saya mengharapkan adanya masukan-masukan dari semua yang ada di Polimedia ini untuk memberikan masukan untuk kemajuan Polimedia. Tentu saja penyampaian gagasan itu kita bikin wadahnya, nanti saya lagi bikin juga, kita bikin wadahnya supaya gagasan-gagasan itu atau saran-saran ataupun kritikan itu bisa disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Intinya adalah untuk apa? Yaitu intinya adalah untuk bagaimana lembaga itu menjadi unggul. Yang kedua adalah pengembangan kelembagaan. Jadi gagasan-gagasan yang tadi saya bangun atau teman-teman bangun di Sivitas Akademika di sini, itu utamanya atau prinsipnya adalah bagaimana membangun lembaga yang unggul, karena tadi visinya pengen unggul. Unggul apanya? Bukan hanya lembaganya siapa, tapi unsur-unsur di bawah lembaga tersebut. Ada prodinya jadi unggul, bisa jurusannya yang unggul, bisa mahasiswanya yang unggul, bisa lulusannya yang unggul, ataupun fasilitas dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kita menjadi unggul. Nah, kemudian bangga yang ketiga adalah bangkit penuh gairah. Jadi di sini adalah semua Sivitas Akademika, baik pimpinan, kemudian dosen, mahasiswa maupun mungkin alumni Polimedia ini harus tetap menjaga semangat, harus tetap menjaga gairah. Jadi lembaga ini bagaimana mahasiswa-mahasiswa kita atau kita semua yang ada di sini ini tetap bersemangat untuk menjadikan Polimedia ini unggul. Jadi di sini konsepnya adalah tidak saling mengeliminasi, tapi saling merangkul, gitu. Nah, yang keempat adalah berkembang sebagai keluarga, yaitu keluarga Polimedia. Nah, di sini yang paling diingatkan di saya adalah karena tadi kita semua di sini adalah Sivitas Akademika yang menginginkan Polimedia ini menjadi unggul, maka kita harus berkembang sebagai keluarga. Kenapa? Karena di sini konsepnya adalah kolaborasi dan sinergi. Karena saya percaya Allah itu menciptakan kita semua pasti semuanya punya spek tertentu dan punya keahlian masing-masing. Bagaimana keahlian-keahlian yang dimiliki oleh Sivitas Akademika ini saling berkolaborasi dan saling bersinergi.
yang masih lemah kita bantu, yang sudah kuat ya tetap mempertahankan supaya bisa membantu yang lainnya. Jadi konsep kolaborasi dan sinergi di sini harus benar-benar kita jalankan sebagai keluarga Polimedia. Jadi di sini tidak ada Superman, nggak ada Superwoman, nggak ada superhero. Tapi di sini yang ada adalah the winning team of the Polimedia, atau tim yang menang itu adalah tim di Polimedia, teamwork gitu ya. Yang kelima adalah menyumbangkan tenaga kerja untuk Indonesia. Jadi yang kita lakukan tadi itu semata-mata atau hilirisasinya adalah bagaimana kita menyumbangkan lulusan-lulusan perguruan tinggi dari Polimedia ini, ya perguruan tinggi vokasi Polimedia ini bisa memiliki kemampuan atau kompetensi yang diinginkan di masyarakat dan di industri, atau memang berwirausaha. Artinya mahasiswa-mahasiswa kita lulusannya itu mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada di luar sana. Karena kita tahu sekarang ada perubahan yang sangat-sangat cepat, sangat-sangat tidak bisa terduga. Nah, mahasiswa kita itu bisa beradaptasi. Nah, itu yang kita ceritakan di sini. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa kita itu mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Tentunya di sini nanti itu sejalan dengan program-program yang akan saya jalankan dan tim menjalankan atau Sivitas Akademi jalankan nanti. Itu apa saja? Next, Mas. Nah, ini ada 5 program kerjanya secara umum. Yang pertama adalah peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini ada mahasiswa, ada dosen, dan ada teknik, misalnya ada karyawan gitu kan, seperti itu. Nah, mahasiswa bagaimana cara meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka atau kemampuan kompetensinya mereka? Ya, kita berikan mereka itu seperti IKU kan ada di indeks kinerja itu, bagaimana mahasiswa bisa melakukan kegiatan di luar kampus seperti MBKM. Kemudian mahasiswa kita juga kita support untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. Nah, mahasiswa kita juga itu harus kita ajarkan dengan apa? Dengan banyak magang-magang di luar dan segala macam yang memang Mas Menteri sudah katakan di MBKM, bisa berwirausaha, bisa magang, bisa pengabdian kepada masyarakat ya, mengabdi, kemudian bisa sebagai pengajar di daerah-daerah terpencil. Nah, yang kedua adalah bagaimana pengembangan dari sisi dosen. Nah, di dosen ini pastinya kita meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dari atau kompetensi dosen ini dengan banyak cara. Bisa studi lanjut, bisa melakukan magang di industri, bisa workshop. Nah, dan bisa kita support dosen-dosen itu melakukan riset yang basisnya adalah riset terapan, di mana hasil-hasil riset dari dosen-dosen ini harus bisa berguna bagi industri dan masyarakat. Jadi bukan theoretical research, tapi dia adalah riset-riset terapan di mana produk-produk atau hasil-hasil yang dihasilkannya itu bisa berguna untuk masyarakat dan industri. Nah, kalau teknik juga seperti itu, bagaimana kita meningkatkan kemampuan tenaga pendidik itu dengan cara kita melakukan pelatihan, kemudian boleh studi lanjut atau workshop dan magang industri yang dilakukan. Dan kita bikin program-program bagaimana percepatan karir mereka seperti itu. Nah, yang kedua, program kerja yang kedua itu adalah penguatan akademik. Nah, penguatan akademik karena ini adalah perguruan tinggi yang basisnya memang ya di situ ada pengajaran ya, sistem belajar mengajar. Nah, di sini seperti apa yang diinginkan di kita itu harus banyak kolaborasi dengan industri. Karena ini adalah pendidikan vokasi, kita tidak bisa tidak bekerjasama dengan industri. Kenapa? Karena semuanya berhilirisasi dengan industri. Semuanya itu berujungnya ke industri. Mau riset dosennya harus ke industri juga keluar, mau mahasiswanya juga tetap kompetensinya dan segala macamnya juga harus yang dibutuhkan oleh industri. Nah, di sini di pengembangan di penguatan akademik ini program kerjanya adalah ingin penguatan jurusan dan prodi. Jadi bagaimana prodi dan jurusan itu bisa mengurus dirinya sendiri. Jadi nggak depend on misalnya wadir satu, tapi bagaimana kebutuhan apapun yang dibutuhkan oleh prodi itu bisa di-explain sendiri dan kebutuhannya apa dan dia bisa jalankan seperti apa yang dia butuhkan seperti itu. Kemudian setelah itu pasti ada di situ karena di sini adalah vocational education, adanya lab-lab yang menunjang pembelajaran ya. Without lab, without itu ya berarti kan theoretical, berarti seperti Unista.
universitas negeri, universitas, sekolah tinggi dan institut ya. Kemudian pengembangan kurikulum yang efektif ya, matching kurikulumnya harus berbasis pada kebutuhan industri seperti apa. Kemudian ada upgrading juga seperti Pak Dirjen katakan, kita upgrading D3 ke D4 ataupun kita menjalankan yang namanya D2 fast track. Nah, di sini juga kita ingin adanya prodi-prodi yang melakukan kelas kerjasama internasional, karena itu masuk dalam IKU ya, indeks kinerja utama, bagaimana prodi-prodi itu menjalankan kerjasama secara internasional, dan mungkin justru nanti akreditasinya juga bisa akreditasi internasional seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, program kerjanya itu adalah di pengembangan kelembagaan. Nah, utamanya di pengembangan lembaga itu adalah begini. Jadi kita ingin institusi ini tidak hanya, tadi kalau dilihat, tidak hanya memiliki akreditasi baik sekali, tapi kalau bisa malah justru bisa internasional. Kemudian yang berikutnya adalah kita ini masih satker ya Bapak dan Ibu, ini masih satuan kerja. Kita mau ke arah BLU, Badan Layanan Umum. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih leluasa bergerak untuk berkembang. Jadi memang tidak gampang, tapi menurut saya juga tidak sulit kalau kita bisa punya kemauan untuk menuju ke situ. Nah, yang paling penting lagi di kelembagaan ini adalah bagaimana kita membuat sistem yang terintegrasi. Ya, data terintegrasi antara satu bidang dengan bidang lainnya, misalnya dengan jurusan prodi, BAKPK dan financial di keuangan. Nah, kita belum punya sistem itu, dan mudah-mudahan program kerja saya itu pertama-tama yang akan dibenahi adalah masalah sistem itu. Jadi bagaimana kita memiliki sistem yang terintegrated antara jurusan prodi atau BAKPK dan keuangan. Nah, itu yang di pengembangan kelembagaan. Yang berikutnya adalah peningkatan kerjasama. Nah, ini mutlak juga harus kita lakukan, bukan hanya memperbanyak saja, tetapi juga kita harus melihat mutu dari kerjasama tersebut. Dan yang paling pentingnya itu adalah tidak menjadi sleeping dokumen, tapi benar-benar MOU itu dijalankan. Jadi bukan hanya banyak-banyaknya dokumen MOU, tetapi bagaimana MOU tersebut jadi PKS dan itu dijalankan ada hasil dari kerjasama kita dengan berbagai pihak. Bisa dari Pemda, bisa dari SMK kalau kita mau D2 fast track, kemudian bisa dari industri-industri untuk kita bisa menjalankan riset atau untuk pemagangan dosen maupun teknik maupun juga mahasiswa kita. Nah, yang berikutnya adalah revitalisasi tata kelola sarana prasarana serta keuangan. Nah, di sini kita bikin nanti karena ini adalah institusi negara ya, jadi memang kita harus membuat bagaimana kita punya perencanaan induk, bagaimana sarana prasarana itu kita kelola dengan baik. Kemudian kita juga di keuangan menggunakan standar akuntansi yang baik, dan mungkin kalau bisa, karena memang kalau di lembaga pemerintahan kan selalu kita ada internal audit ya dari Jen seperti itu. Nah, dan saya juga kepingin nanti di keuangan tersebut penggajian dosen-dosen honorer atau dosen-dosen praktisi ini transparansi dan tidak terlambat ya, karena kalau sekarang kita masih melihat ada terlambatan membayar mungkin karena data yang tadi belum terintegrasi itu. Mudah-mudahan dengan adanya sistem yang terintegrasi di sini, nah ini bisa membantu di end of the month-nya itu kita tahu berapa kita harus bayar praktisi tersebut dari hours mereka mengajar seperti itu. Jadi kalau dosen mengajar, orang prodi tahu bahwa dosen itu mengajar, jurusan juga udah tahu, report ke BAKPK, kemudian itu report ke keuangan. Sehingga keuangan itu udah tahu nih nanti di end-nya nih dosen dibayar berapa kalau yang honorer atau yang praktisi. Kalau yang nggak honorer praktisi untuk apa sistem itu? Ya untuk tahu kinerja dari dosen tersebut, yaitu untuk penilaian kinerja dosen tersebut. Jadi menurut saya sistem itu hal yang paling penting yang harus kita lakukan untuk bisa data-data itu terintegrasi dan data-data itu menjadi lebih baik. Nah itu. Nah, kenapa sih harus kuliah di Polimedia? Kalau kita berpikir banyak sekolah-sekolah kenapa harus di Polimedia? Pemerintah kan memang sekarang lagi mencanangkan vocational education ya. Sekarang masih di Kepresnya masih difokus ke SMK, insya Allah nanti
bisa kepresnya mensupport ke perguruan tinggi vokasinya, karena sekarang yang masih disorot masih di SMK-nya, belum di perguruan tinggi vokasi. Yang mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bisa keluar kepresnya yang memang mendukung tentang vokasional perguruan tinggi. Nah, jadi Polimedia ini kalau kita lihat memang adalah satu-satunya perguruan tinggi vokasi yang basisnya adalah industri kreatif. Jadi industri kreatif beda dengan administrasi niaga, beda juga dengan accounting, beda lagi juga dengan teknik mesin. Jadi basisnya adalah kita kreativitas yang ada di dalam otak kita, gimana caranya supaya bisa menghasilkan produk atau menghasilkan jasa yang memang dibutuhkan oleh industri atau masyarakat. Nah, di sini nih tempatnya. Karena kalau kita lihat prodi-prodi kita juga adalah prodi-prodi kekinian. Kita punya prodi tadi 25 ya, 15 itu di Jakarta, D4 sudah 6 gitu. Sedangkan yang lainnya masih D3 dan insya Allah akan kita upgrading semuanya untuk menjadi D4 gitu ya. Bapak dan Ibu mungkin nanti prodi-prodinya banyak, ada desain model, ada game tech. Kalau bunyi-bunyinya kan kayaknya udah kekinian semua ya. Ada kuliner, perhotelan, kemudian ada animasi gitu ya, kemudian ada teknik rekayasa multimedia. Nah itu prodi-prodi yang milenial kalau kita bilang. Kalau dulu kan mungkin accounting, communication, dalam komunikasi nih ya, hukum, gitu kan ya. Tapi sekarang itu menjadi konvensional bagi mahasiswa-mahasiswa sekarang, karena memang zamannya sudah berubah, digitalisasi, jadi semua orang sudah mau game tech, ya virtual, segala macam. Nah, disinilah tempatnya. Kemudian di sini juga kita, karena di statuta kita basisnya kita adalah produksi dan entrepreneur. Jadi mahasiswa kita juga di sini bagaimana mereka bukan hanya memiliki kompetensi yang related dengan program studinya, tapi mereka bisa menciptakan peluang-peluang usaha yang ada di pasar. Jadi dengan skill yang mereka miliki. Nah, gimana caranya? Ya, jadi dia kita ajarkan wirausaha didampingin oleh coaching-coaching yang berasal dari CEO Indonesia. Gitu. Jadi karena kalau berdasarkan research, kalau entrepreneur itu memang harus didampingi, apalagi entrepreneurnya younger, ya entrepreneur muda itu paling penting adalah di coachingnya, karena mereka itu perlu pendampingan bagaimana mereka itu mengembangkan usaha yang mereka jalankan. Itu, nah ini adalah akreditasi institusi kita, Bapak dan Ibu, baik sekali. Nah ini saya berharap sih nanti next yang tadi Bapak dan Ibu sudah lihat bersama di layar, dan saya ucapkan bahwa nanti bukan hanya di national saja, tapi kalau bisa nanti kita menuju ke international standardization. Oke, next lagi. Nah, ini adalah penerimaan mahasiswa baru. Nanti kebetulan Mas Freddy ini Kepala Humas dan Kebetulan Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru untuk tahun ini. Nanti kalau untuk detailnya bisa bertanya dengan Mas Freddy. Jadi kuota kita tahun ini adalah 2080 ya. Dengan kita punya 2 jalur yang nasional, yaitu dari lembaga tes masuk perguruan tinggi. Itu adalah untuk mahasiswa D4, S1 atau sarjana terapan. Nah, itu terdiri dari 2, yaitu jalur prestasi nasional atau namanya SNPTN. Kemudian yang kedua adalah jalur ujian bersama, yaitu SBMPTN. Ini di bawah lembaga tes masuk perguruan tinggi, ya. Tapi hanya untuk D4, S1 maupun sarjana terapan. Kemudian di bawah Forum Direktur Politeknik Negeri Indonesia (FDPNPI) itu ada 2 juga. Yang pertama adalah SNPN, yaitu Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri, dan SBMPN, yaitu Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri. Nah, jadi ini adalah jalur-jalur yang bisa diikuti mahasiswa, calon-calon mahasiswa kita.